Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qaiman liyunzila ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasanan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لَا شَرِيكَ لَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ وَكَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وعلى مِلَّةِ أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Bapak sekalian jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira tidak henti-hentinya kita semua patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada subuh hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan, diberikan waktu, diberikan Islam, nikmat Islam dan nikmat iman. Yang dengan iman itu kita hadir di tempat ini. Karena Bapak dan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak semua orang yang dalam hidupnya diberikan kekuatan iman sehingga bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah sebagaimana yang Bapak Ibu laksanakan pada pagi hari ini. Semoga ini menjadi timbangan amal yang memberatkan kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih juga kami sampaikan kepada pengurus masjid yang kesekian kalinya mengundang kami pada acara ini. Semoga tidak sering-sering diundang. Kalau sering-sering diundang habis bahannya. Soalnya tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya menyampaikan sebuah kisah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menceritakan tentang, mungkin Bapak Ibu pernah membaca dan mendengar. Izinkan saya untuk mengulanginya dan kemudian membahas hikmah. Rasulullah menceritakan tentang 3 orang pemuda yang dalam perjalanan kehujanan berlindung di dalam goa. Tiba-tiba goa, batu besar dan kecil dari atas goa itu menutup rapat. Jadi ketika mereka bernaung di dalam goa, batu besar dan kecil runtuh dari atas goa menutup rapat sampai jangankan keluar goa, cahaya pun hilang, langsung gelap. Mereka bertiga berusaha membongkar batu itu dengan tenaga yang terbatas, tidak bisa menggoyang batu itu pun sedikit. Akhirnya ketiga pemuda ini berunding dan kemudian muncul sebuah kesepakatan. Mereka sepakat untuk berdoa dengan berwasilah atas amal soleh yang pernah mereka lakukan, dan mereka yakini ini adalah amal soleh yang paling luar biasa, amal soleh yang paling ikhlas, amal soleh yang paling tulus. Dan diyakini kalau ini diceritakan, disampaikan kepada Allah, insya Allah Allah akan memberikan rahmat dan kasih sayangnya. Kira-kira seperti itu. Akhirnya secara bergiliran pemuda ini berdoa. Pemuda yang pertama berdoa dengan menceritakan amal soleh yang pernah dia lakukan. Pemuda pertamanya mengatakan bahwa menceritakan, tentu Allah Maha tahu, tetapi dia ingin mengurai cerita. Dia mengatakan dia adalah pemuda pemerah susu kambing. Maksudnya kerja di pemerah. Setiap hari dia bawa beberapa botol susu kambing untuk diberikan kepada
ayah, ibu, anak, istri. Itu dilakukan setiap hari. Suatu ketika pemuda ini pulang telat, kemalaman. Begitu sampai di rumah, ayah ibunya sudah tertidur. Ayah ibunya sudah tertidur, anak istrinya belum tidur. Anak istrinya meminta air susu kambing itu, tidak diberikan. Dia tidak akan memberikan air susu kambing itu sebelum dicicipi oleh orang tuanya. Dan itu sudah menjadi kebiasaannya sejak dahulu. Walaupun anak istrinya meminta air susu itu, dia tidak berikan. Esok paginya, setelah ayah ibunya mencicipi air susu kambing itu sisanya baru diberikan kepada anak istrinya. Dalam doa ini pemuda ini mengatakan, ya Allah, apa yang saya lakukan itu ikhlas semata-mata untuk mencari keridhaan-Mu. Dan jika Engkau anggap itu adalah sebuah amal soleh yang membuat kami pantas untuk mendapatkan pertolongan-Mu, maka tolonglah kami keluar dari pintu goa. Selesai pemuda pertama ini berdoa, mereka bertiga mendorong batu yang besar itu. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, batu itu bergeser. Cahaya sudah masuk. Sudah ada penerangan, batu bergeser, tapi belum bisa keluar. Kemudian giliran pemuda kedua yang berdoa. Pemuda kedua ini berdoa sama dengan caranya sama dengan pemuda yang pertama, yaitu berwasilah atas amal soleh yang pernah dia lakukan. Pemuda kedua ini berdoa dengan mengatakan bahwa dia adalah seorang majikan yang punya banyak anak buah. Awal bulan, pada saat pembagian honor, salah satu anak buahnya tidak ada di tempat. Disimpan uangnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai hampir setahun tidak datang juga pemuda ini. Akhirnya uang anak buahnya ini dibelikan sepasang domba, jantan betina. Dengan izin Allah SWT, puluhan tahun beranak pinak, jumlahnya ribuan. Setelah puluhan tahun, anak buahnya itu datang menagih honor yang belum terbayar dulu. Kalau mau sederhana, tinggal ambil saja uang sesuai dengan jumlah 10 tahun yang lalu kira-kira saja. Tapi pemuda ini dengan jujur mengatakan, seluruh ladang domba itu yang jumlahnya ribuan itu adalah uang kamu yang saya, ya kalau bahasa sekarang dikurangi biaya dan sebagainya lah, pokoknya ambil aja. Tanpa dadibu langsung diambil semua ribuan domba itu oleh anak buah pemuda tadi. Pemuda yang kedua ini mengurai kisah itu dan kemudian berdoa kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah, apa yang saya lakukan itu ikhlas semata-mata untuk mencari keridhaan-Mu, dan jika Engkau menganggap ini adalah amal soleh yang pantas kami mendapatkan pertolongan dari-Mu, maka tolonglah kami keluar dari pintu gua. Selesai pemuda kedua ini berdoa, mereka kembali bertiga mendorong batu yang besar itu. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, batunya bergeser, tapi belum bisa keluar juga. Bergeser tapi belum bisa keluar. Giliran pemuda yang ketiga berdoa. Pemuda yang ketiga ini berdoa dengan menceritakan juga amal soleh yang dijadikan wasilah dalam berdoa. Dia mengatakan, ya Allah, dia punya paman yang berutang, berkali-kali ditagih, utangnya tidak dibayar. Suatu ketika dia datang ke rumah pamannya tidak ada, yang ada anak pamannya. Dia menagih tidak bisa dibayar, muncul pikiran jahat dari pemuda ini. Dia katakan kepada anak gadis pamannya ini, saya akan anggap lunas hutang orang tuamu jika engkau melayanku sebagaimana suami istri bersetubuh, kira-kira seperti itu. Nauzubillah. Kemudian dari sekalian, anak gadis pamannya itu karena ingin menolong orang tuanya, dia pasrah. Tetapi dari sekalian, sebelum terjadi perzinahan, anak gadis paman itu mengatakan kepada pemuda ini dengan mengatakan, tidak takutkah kamu kepada Allah? Rupanya kalimat itu menyentuh keimanan pemuda ini. Dan kemudian dia membatalkan rencana jahatnya, dan dia katakan kepada anak gadis pamannya, karena kamu telah menyelamatkanku dari kenistaan,
maka utang orang tuamu saya anggap lunas. Bahkan uang yang dibawa dalam perjalanan itu semuanya diserahkan kepada anak gadis paman sebagai hadiah. Bapak Ibu sekalian, setelah pemuda ketiga ini berdoa, kembali mereka bertiga mendorong batu yang besar itu. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, batu itu bergeser dan mereka kemudian diselamatkan Allah keluar dari gua itu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah ini bukan dongeng. Kenapa? Karena yang menceritakan Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah bercerita, maka kita diminta untuk mengambil hikmah sebanyak-banyaknya dari kisah. Bagaimana kita mengambil hikmah itu, berapa jumlahnya terserah kita. Sesuai dengan pemahaman kita. Izinkan saya menyampaikan beberapa hikmah yang bisa saya ambil dari kisah ini. Kisah ini adalah fenomena datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, Allah akan memberikan pertolongan kepada kita jika kita memenuhi persyaratan yang dilakukan oleh tiga pemuda itu, secara parsial atau keseluruhan. Orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang pertama, kalau Bapak Ibu perhatikan apa yang diucapkan di awal doa oleh pemuda pertama, kedua, ketiga, dia melakukan sebuah amal soleh yang dilandasi dengan ketulusan dan keikhlasan. Oleh karena itu, mereka yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah SWT, yang pertama adalah mereka yang bekerja, beramal, baik itu amal khasnah maupun amal ammah, yang dilandasi dengan ketulusan dan keikhlasan. Oleh karena itu sekalian, dalam kesempatan ini saya menghimbau saya dan kita semua untuk meluruskan niat kita, untuk menjadikan seluruh amal soleh kita, seluruh kebaikan kita, seluruh pekerjaan kita semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata lain, bekerja dengan tulus dan ikhlas. Apapun jabatan kita, apapun status sosial kita, apapun pekerjaan kita, laki, perempuan, kaya, miskin, semua yang kita lakukan harus kita landasi dengan ketulusan dan keikhlasan. Dan alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu yang hadir di subuh hari ini, kenapa bisa hadir subuh berkali-kali? Bahkan ada, saya yakin, yang puluhan tahun sholat subuh berjamaah. Itu adalah buah daripada ketulusan dan keikhlasan. Mudah-mudahan ketulusan Bapak dan keikhlasan Bapak sekalian akan mendatangkan pertolongan Allah SWT ketika kita mendapatkan ujian dan cobaan fid dunya wal akhirah. Karena Bapak sekalian, dalam hidup ini pasti ada ujian dan cobaan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tetapi kalau kita mendapat ujian dan cobaan, kita meminta kepada Allah SWT, dan yang membuat pertolongan itu cepat datang kepada kita kalau kita melakukan banyak pekerjaan dalam hidup ini dengan tulus dan ikhlas. Oleh karena itu sekalian, Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, ada 7 golongan yang akan mendapatkan pertolongan di hari yang tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari 7 golongan itu adalah, kata Rasulullah, mereka yang bersedekah dengan tangan kanannya tapi tangan kirinya tidak melihat, atau orang yang tulus dan ikhlas. Oleh karena itu sekalian, walaupun dalam kehidupan kita karena banyak ujian dan cobaan, banyak godaan dan tebal tipis iman kita berbeda, mungkin saja di antara sekian amal yang kita lakukan itu ada yang tidak tulus dan tidak ikhlas. Itu sangat mungkin terjadi. Tetapi mudah-mudahan lebih banyak ikhlasnya daripada tidak. Kalau yang murni 100% ikhlas dan tulus itu hanya para nabi dan rasul. Tapi selain itu pasti derajatnya berbeda. Tapi mudah-mudahan lebih banyak ketulusan dan keikhlasan. Dan ini akan menjadi bagian daripada cara Allah untuk memberikan pertolongan kepada kita. Yang kedua sekalian, mereka yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah SWT itu berdasarkan kisah tadi adalah mereka yang berbakti kepada orang tua. Yang saya ceritakan dalam kisah pemuda yang pertama, yang dia mendahulukan orang tuanya daripada anak dan istrinya. Walaupun secara hukum tidak ada masalah, kasih anak dulu orang tua belakang itu tidak masalah. Tapi dia ingin memberikan penghargaan, penghormatan, memuliakan orang tuanya. Dan ini bagian daripada birrul walidain. Karena itu sekalian, saya kira kita semua sepakat dan mengetahui banyak dalam kisah bahwa betapa banyak orang yang dihinakan oleh Allah SWT karena durhaka kepada orang tua, dan betapa banyak orang yang diangkat kedudukannya karena memuliakan orang tua atau birrul walidain.
Izinkan saya menyampaikan beberapa kisah yang mudah-mudahan bisa menjadi hikmah bagi kita tentang pentingnya berbakti kepada orang tua. Kisah yang pertama, mudah-mudahan saya kira Bapak Ibu pernah mendengar kisah ini tentang sahabat Rasulullah yang bernama Alaqamah. Alaqamah ini Bapak sekalian, sholat 5 waktu berjamaah di Masjid Nabawi, imamnya Rasulullah SAW. Pasti kita semua sepakat dia orang soleh. Seperti yang di sini Pak Wiono misalkan, ketua masjid, ketua RT, ketua RW, apalagi ketua paguyuban lengkap semua. 5 waktu sholat di sini, rumahnya tinggal nyebrang aja, tinggal pasang pelungsur aja. Kita yakin dan sepakat dia orang soleh. Apa kiri kanan kita semua orang soleh. Tabasuk. Nah ini Alaqamah lebih daripada kita. Sholatnya di Masjid Nabawi, imamnya Rasulullah. Semua orang kalau ditanya tentang Alaqamah, orang baik, orang soleh. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ketika sakaratul maut, ditalqinkan para sahabat dengan kalimat thayyibah, la ilaha illallah, sedikit pun tidak bergerak bibirnya untuk menyahut itu. Berkali-kali sahabat bergantian mentalkinkan, tidak bisa menyahut kalimat itu. Para sahabat menjadi kaget dan khawatir, ada apa dengan Alaqamah? Tidak ada gerakan bibir yang menyatakan bahwa dia mengucapkan kalimat itu. Laporlah para sahabat kepada Rasulullah, dan Rasulullah tanya para sahabat, semua sepakat Alaqamah orang baik, orang soleh. Rasulullah coba-coba mencari tahu tentang keluarganya. Ternyata Bapak sekalian, ibunya Alaqamah ini bertahun-tahun tidak tinggal bersama dia. Karena setelah Alaqamah menikah, walaupun ini masih wajar, setelah menikah perhatian Alaqamah antara istri dan ibunya berbeda. Berkurang perhatiannya dengan ibunya. Berkurangnya perhatian dengan ibunya membuat ibunya sakit hati, dan kemudian tidak mau tinggal dengan Alaqamah, pergi sebuah desa yang tidak diketahui oleh Alaqamah di mana dia tinggal. Dicari, ketemulah ibunya. Disampaikan kepada para sahabat, kepada ibunya Alaqamah, bahwa Alaqamah sedang sekarat, diharap untuk menemui anaknya. Anaknya ingin bertemu ibunya. Ibunya tidak mau menemui anaknya. Para sahabat lapor lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ibunya Alaqamah tidak mau menemui anaknya. Kalau begitu kata Rasulullah, panggil dia yang memanggil Rasulullah untuk menemui Rasulullah. Karena dipanggil Rasulullah, mau tidak mau dia datang. Karena kalau tidak mengiyakan atau mengindahkan panggilan Rasulullah, itu bisa membuat batal iman dalam konteks. Datanglah ibunya menemui Rasulullah. Rasulullah pun menceritakan keadaan Alaqamah dan meminta ibunya agar memaafkan kesalahan anaknya. Di depan Rasulullah pun dia tidak mau memaafkan. Di depan Rasulullah pun dia tidak mau memaafkan. Kalau begitu kata Rasulullah, wahai para sahabat, kumpulkan kayu bakar, kita bakar saja Alaqamah. Kayu bakar dikumpulkan, api sudah menyala, kata Rasulullah, lempar saja Alaqamah, kita bakar supaya dia mati. Mendengar api sudah menyala, nah, rupanya ibu ini kasihan juga. Dia katakan, ya Allah, ya Rasulullah, saya maafkan anak saya. Setelah dimaafkan, ditalqinkan, Alaqamah akhirnya mengucap kalimat tauhid, la ilaha illallah. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang di akhir hidupnya mengucap kalimat la ilaha illallah, dakhala jannah, masuk surga. Akhirnya Alaqamah mengakhiri hidupnya dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu sekalian bayangkan, mudah-mudahan tidak ada di tempat ini, bagaimana dengan orang yang suka memarahi orang tuanya, yang mencaci orang tuanya, yang menghardik orang tuanya, yang mengusir orang tuanya, yang mengadukan orang tuanya ke pengadilan, bahkan ada yang membunuh orang tuanya. Nauzubillah. Ini dosa besar yang susah diamalkan oleh Allah Taala adalah durhaka kepada orang tua. Oleh karena itu, dari kisah pertama ini mengingatkan kepada kita, kalau orang tua kita masih hidup, berusahalah mengasihinya, menyayanginya, menyantuninya, membahagiakan hatinya. Kisah yang kedua yang tidak kalah menarik adalah kisah sahabat Rasulullah. Yang nama sahabat itu berarti hidup di masa Rasulullah, yang bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini Bapak Ibu sekalian
tinggal di Yaman bersama ibunya yang lumpuh dan gemuk. Kenapa saya sebut gemuk ini? Catatan sejarah. Berarti dia harus menggendong ibunya yang gemuk, lumpuh dan gemuk. Kemanapun ibunya pergi, diantar. Apapun yang diminta ibunya dilayani. Apapun keinginan ibunya dipenuhi sesuai dengan kemampuannya sebagai pemuda miskin. Tiba-tiba Bapak Ibu sekalian, ibunya minta diantar ke tanah suci. Bapak bayangkan dulu, kalau orang ke tanah suci, orang kaya kalau ke tanah suci naik onta atau naik kuda. Orang miskin jalan kaki. Dan perjalanan ini bukan sederhana. Bapak cek di Google Map, dari Yaman ke Mekah itu jaraknya 1100 km. Bapak bayangkan, Uwais Al-Qarni harus menggendong ibunya yang lumpuh dan gemuk sejauh 1100 km. Akhirnya dia latihan menggendong anak sapi 3 bulan turun naik bukit. Setelah dia merasa kuat, diputuskan tahun ini mengantar ibunya ke tanah suci. Siang malam panas dingin diantar ibunya, digendong dari Mekah, dari Yaman ke Mekah. Perjalanan haji tunai, selesai ibadah haji, tawaf, sa'i, melontar, tahalul, semua rangkaian haji selesai. Setelah itu dia ke Madinah. Madinah Mekah 400 km. Dia ke Madinah lagi, kenapa? Untuk menemui Rasulullah SAW. Dia ke Madinah, Rasulullah tidak ada di tempat. Sementara rombongan dari Yaman harus segera kembali ke Yaman, karena kalau jalan berdua saja itu berbahaya. Dia pun balik, berarti perjalanannya berapa? 1100 tambah 400, 1500 kali 2, 3000 km. Jawa Barat, Jawa Timur itu 1000, berarti bolak-balik 3 kali. 3000 km dia menggendong ibunya yang gemuk dan lumpuh. Sampai Rasulullah meninggal, Rasulullah tidak ketemu dengan Uwais Al-Qarni, dan Uwais Al-Qarni pun tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian perhatikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah tentang Uwais Al-Qarni. Ini yang menarik. Rasulullah menyampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Apa kata Rasulullah? Wahai Abu Bakar dan Umar, jika engkau bertemu dengan seorang pemuda dari Yaman yang bernama Uwais Al-Qarni, dia adalah pemuda langit yang ada di bumi. Sampaikan salam hormatku kepadanya, dan jangan lupa kalian minta doa kepadanya. Bapak bayangkan, pemuda ini tidak pernah ditemui Rasulullah. Bukan orang yang berperang dalam peristiwa-peristiwa penting zaman Rasulullah. Bukan ahli Badar. Bukan 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Bukan ahli Badar itu maksudnya orang yang ikut dalam perang Badar di zaman Rasulullah yang jumlahnya 313 orang, itu semua dijamin masuk surga. Sebelum meninggal, Rasulullah sudah memberitakan 313 orang yang ikut perang Badar itu semuanya masuk surga. Ini bukan orang. Kenapa? Karena tidak tinggal di Mekah, di Madinah. Dalam Fathu Mekah apapun tidak. Tapi Rasulullah menyampaikan salam hormat kepada dia, padahal tidak pernah ketemu. Dan yang lebih unik lagi, Rasulullah memerintahkan kepada Abu Bakar dan Umar. Kurang apa Abu Bakar dan Umar? Rasulullah mengatakan, timbang iman seluruh umat Islam dengan imannya Abu Bakar As-Siddiq, masih lebih berat imannya Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi diperintahkan oleh Rasulullah meminta doa kepada seorang pemuda miskin yang berada di Yaman yang bernama Uwais Al-Qarni. Rasulullah meninggal tidak ketemu dengan Uwais Al-Qarni. Abu Bakar meninggal tidak ketemu dengan Uwais Al-Qarni. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab, datang rombongan dari Yaman. Bergegaslah Umar bin Khattab menanyakan kepada pimpinan rombongan, apakah ada pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni? Kata pimpinan rombongan, itu yang jaga kambing. Berarti orang susah kan? Yang menjaga kambing rombongan itu. Jadi kalau mereka rombongan itu kan sekian bulan bawa ratusan ekor, dipotong di perjalanan sampai pulang. Itu yang jaga kambing itu Uwais Al-Qarni. Di benaknya Umar bin Khattab, Uwais Al-Qarni ini adalah ulama besar atau pejabat tinggi atau orang terhormat di Yaman. Kata Umar bin Khattab, bukan itu. Terus kata pimpinan rombongan ini, wahai Amirul Mukminin, yang saya tahu di Yaman cuma satu pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni. Itu dia orangnya. Tapi Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar dan Umar waktu itu, di tangan Uwais Al-Qarni itu ada tanda putih.
Datanglah menemui. Dia lihat ada tanda putih. Dia katakan, saya Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kamu siapa? Dia katakan, saya Abdullah, hamba Allah. Kata Umar, saya juga Abdullah, hamba Allah. Maksudnya, kamu siapa? Bukankah kamu Uwais Al-Qarni? Ya, katanya, saya Uwais Al-Qarni. Kata Umar bin Khattab, kamu ini siapa sebenarnya? Sampai-sampai Rasulullah berwasiat, ya. Rasulullah berwasiat kepada saya dan Umar bin Khattab untuk menyampaikan salam hormat Rasulullah kepada kamu. Dan Rasulullah mengatakan kami ini adalah pemuda langit yang ada di bumi. Dan Rasulullah memerintahkan kami untuk minta doa kepada kamu. Kalau sekarang itu kata orang itu wali, ini termasuk orang yang disebut dengan waliullah. Walaupun Rasulullah tidak pernah ketemu. Soal kami kemudian menceritakan perjalanan hidupnya bersama ibunya. Waktu ketemu dengan Umar bin Khattab, ibunya sudah meninggal. Kata Umar bin Khattab, ya Allah, pantas engkau diangkat derajat oleh Allah SWT, dan Rasulullah menyampaikan salam hormat kepadamu karena baktimu kepada orang tua yang tidak ada tandingannya sampai sekarang. Bapak bayangkan seorang anak yang menggendong ibunya 3000 km, siang panas, siang malam panas dingin, dan pemuda miskin yang tidak punya apa-apa, demi menghormati dan memuliakan ibunya. Luar biasa. Dan apa kata Uwais Al-Qarni kepada Umar bin Khattab? Ya Amirul Mukminin, hari ini kita ketemu, ini adalah pertemuan pertama dan terakhir. Jangan temui saya lagi. Tahu kenapa? Semua doa yang dibacakan Uwais Al-Qarni dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andaikan beliau ada sekarang, caleg-caleg minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Diceritakan dalam riwayat yang lain, Bapak sekalian, ketika rombongan dari Yaman itu sedang naik kapal dalam perjalanan yang lain, kapal ini mau tenggelam. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan kapal itu sudah tenggelam, mungkin tenggelam separuh. Mereka melihat ada Uwais Al-Qarni di kapal. Mereka semua meminta kepada Uwais Al-Qarni untuk berdoa kepada Uwais Al-Qarni. Berdoa, kapalnya tidak jadi tenggelam. Diangkat kemuliaannya karena bakti kepada orang tua. Oleh karena itu sekalian, Rasulullah pun bersabda, ridallahi fi ridal walidain. Ridha Allah itu tergantung kepada ridha orang tua. Bahkan Rasulullah mengatakan di surga nanti ada pintu yang di tengah-tengah. Maksudnya pintu di tengah-tengah itu apa? Pintu utama. Pintu yang di tengah-tengah di surga itu adalah pintu birrul walidain. Orang yang masuk surga lewat pintu utama itu adalah mereka yang berbakti kepada orang tua. Sampai-sampai ada sahabat yang mau berjihad, ketika Rasulullah tahu bahwa ibunya sedang sakit, dilarang pergi berjihad, disuruh untuk merawat ibunya. Pada berjihad itu amal yang utama, tetapi ada amal yang lebih utama daripada jihad itu adalah merawat ibunya yang sedang sakit. Bapak sekalian, ini adalah bagi kita, seberapa besar bakti kita kepada orang tua, sebesar itu pula Allah akan memberikan rahmat dan pertolongan kepada kita. Semakin jauh kita dari bakti orang tua, maka semakin jauh kita dari kasih sayang Allah SWT. Oleh karena itu sekalian, yang orang tuanya masih hidup, yang orang tua masih hidup, kesempatan emas untuk mendapatkan pertolongan Allah SWT dengan berbakti kepada. Suatu ketika Rasulullah hendak khutbah Jumat. Pada tanggal pertama Rasulullah ucapkan amin. Pada tanggal kedua Rasulullah ucapkan amin. Naik lagi tanggal kedua Rasulullah ucapkan amin. 3 kali Rasulullah ucapkan amin menjelang khutbah Jumat. Selesai khutbah, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mengapa engkau mengucapkan amin menjelang khutbah Jumat? Kata Rasulullah, Jibril datang kepadaku dan berwasiat kepadaku. Apa wasiat Jibril? Dari 3 wasiat itu salah satunya adalah Jibril berkata, celaka dan merugi orang yang sempat hidup bersama kedua orang tuanya tetapi tidak menghantarkan dia masuk surga. Amin, kata Rasulullah. Jibril mengatakan di saat yang kritisnya mau khutbah, misalnya itu kan menjamin ya, mau khutbah, datang Jibril menyampaikan wasiat, celaka dan merugi orang yang sempat hidup bersama kedua orang tuanya tetapi tidak menghantarkan dia masuk surga. Oleh karena itu Imam Syafi'i bahkan mengatakan, sampai kau berselisih untuk urusan sendal saja, kamu harus mendahulukan orang tua, apalagi untuk urusan-urusan yang penting. Bapak sekalian, ini mengingatkan kepada kita dan
pada saya tentunya, bagaimana kalau orang tua kita telah meninggal dunia? Orang tua kita telah meninggal dunia, pertama, menjalankan wasiatnya. Yang kedua, melunasi utang-utangnya. Yang ketiga, menjalin silaturahim dengan kerabat-kerabatnya. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu ketemu dengan kerabat orang tua, ceritakan. Seperti saya, bapak saya Masud Jafar. Saya ketemu dengan orang-orang tua, saya jawab, Pak, saya anaknya. Kalau kita cerita tentang orang tua kita yang meninggal dunia, biasanya 99% pasti yang diceritakan yang baik-baik. Betul Pak? Jarang kalau kita ketemu orang yang meninggal, walaupun orangnya jahat, yang diceritakan keburukan, pasti cerita kebaikan. Cerita tentang kebaikan itu menambah pahala bagi orang tua kita. Jadi menjalin silaturahim, kemudian menceritakan kebaikannya. Kemudian yang kelima, beramal, melanjutkan kebiasaan baiknya. Mungkin ada orang tua kita kalau Ramadan suka bagi sarung, kita lanjutkan. Ada orang tua kita kalau Ramadan suka bagi kue, kita lanjutkan. Ada orang tua kita kalau Ramadan suka bagi-bagi mobil, kita lanjutkan. Mobil-mobilan maksudnya. Maksudnya itu lanjutkan kebiasaan. Yang keenam sekalian, yang keenam mendoakannya, saya kira itu sudah sepakat. Yang ketujuh, yang terakhir, yang ketujuh terkaitan dengan birrul walidain ini, kalau orang tua kita meninggal dunia, beramal diniatkan khusus untuk orang tua kita. Ini namanya shortcut. Pahalanya tuh lebih cepat. Makanya ada haji badal, ya kan? Ada umroh badal. Ada puasa mengganti puasa orang tua kita. Ada zakat, infak, sedekah. Kalau bulan Jumat diumumkan pahalanya dihadiahkan untuk orang tua, itu boleh. Bahkan para ulama yang walaupun berbeda pendapat, dibolehkan untuk anak. Sholat yang dihadiahkan untuk orang tua. Ada yang menganggap tidak ada sholat hadiah, itu kelompok pertama. Kelompok yang kedua, boleh sholat hadiah untuk siapa saja. Kita ambil yang tengah-tengah aja. Kelompok yang ketiga yang boleh kalau itu dilakukan oleh anaknya. Jadi anak kita, orang tua meninggal, kita sholat, diniatkan pahala yang kedua. Kenapa? Karena jangankan tidak diniatkan. Tidak diniatkan saja, seluruh kebaikan kita mengalir kepada orang tua. Saya hari ini ceramah. Ibu bapak saya yang meninggal dunia dapat pahala. Kakek nenek saya dari pihak ibu dapat pahala. Kakek nenek saya dari pihak bapak dapat pahala. Oleh karena itu sekalian, kalau kita punya anak, banyak-banyak anak, supaya banyaknya. Berapa anak? Nah, kurang banyak, anak 2. Istri saya 8 kali hamil, Mbak. 8 kali hamil, gugur 3, meninggal 1, hidup 4. Cucu 1. Kalau dia cucu berapa? 9. Wah, ini 9. Makanya Ustaz Adi Hidayat mengajarkan kepada kita, kalau nanti anak kita sudah bisa bicara, jangan nunggu bisa membaca. Kalau sudah bisa bicara, kita talaki. Ajarkan basmalah dan al-fatihah dari orang tuanya langsung. Kenapa? Karena basmalah dan al-fatihah ini adalah kalimat surah yang akan banyak dibaca dalam berbagai kesempatan. Minimal sholat 5 waktu 17 rakaat. Dan nanti makanya kita harus punya anak banyak, Pak. Semakin banyak anak kita, bayangkan satu orang anak kita hafiz Quran, dia bisa memberi syafaat kepada 70 keluarganya. Kalau anak kita 10 yang hafiz Quran, 700 keluarga bisa diberikan syafaat oleh Allah. Itulah hafiz Quran. Tidak hafiz Quran, baca basmalah saja kita dapat pahala. Oleh karena itu pentingnya kita punya anak, pastikan anak kita soleh, pastikan dia dalam keadaan Islam. Nah, jadi yang ke-7 kaitannya dengan birrul walidain tadi adalah beramal diniatkan untuk dihadiahkan kepada orang tua kita. Ini berlaku masih hidup maupun meninggal dunia. Mau masih hidup masih meninggal dunia. Nah, sekalian kembali ke kisah tadi. 10 menit. Sebenarnya kalau 10 menit ini gambarnya di belakang itu kelihatannya sudah baunya sampai ke sini. Saya cium-cium tadi kayak ada bau nasi kuning. Pas duduk di sini tadi bau kambing giling. Habis sholat tadi cium bau soto Makassar. Mudah-mudahan salah satunya betul. Lalu sekalian kembali ke kisah yang tadi. Jadi pertolongan Allah SWT datang kepada kita pertama kalau kita bekerja dengan tulus ikhlas. Yang kedua birrul walidain. Yang ketiga adalah amal yang bawang. Ini diceritakan dari kisah pemuda yang pertama yang memberi air susu kambing itu kepada ibunya tiap hari.
Jadi yang ketiga yang akan mendapatkan pertolongan, yang akan mendatangkan pertolongan Allah kepada kita adalah mereka yang memiliki amal yang dawam, yang terus menerus. Maka Rasulullah bersabda, Allah menyukai orang yang beramal walaupun kecil tapi terus menerus. Apa yang terus menerus itu? Silakan Bapak Ibu pilih, dari jihad fisabilillah sampai menyingkirkan duri di tengah jalan. Yang terus menerus itu apa? Yang terus menerus itu baru sekalian lakukan dalam dua aspek. Dalam hubungan kepada Allah, ibadah khusus, dan yang kedua dalam hubungan sesama manusia, ibadah ammah. Hablum minallah, hablum minannas. Kalau kita lihat dari kisah 3 pemuda tadi, ketiga amal yang dia lakukan itu semua dalam konteks hablum minannas. Kepada majikan, kepada anak buahnya, kepada anak gadis paman, kepada pamannya, kepada orang tua. Apa amal yang harus kita lakukan dalam konteks ibadah khusus? Misalkan setiap malam Jumat Bapak baca Yasin terus, seumur hidup baca. Bahkan ada yang setiap malam baca Yasin, ada yang setiap sebelum tidur baca Yasin, ada yang mengkhatamkan Quran setiap bulan, ada yang membaca Quran tiap hari, ada yang bersedekah setiap hari, ada yang sholat berjamaah tiap 5 waktu, ada yang setiap subuh. Dari sekian amal yang Bapak Ibu lakukan secara terus menerus itu, rahasianya apa? Kalau Bapak sakit, meninggal dunia, kalau Bapak sakit atau berhalangan, maka ketika tidak melakukan itu tetap dinilai berpahala. Maka Rasulullah pernah mengatakan, kalau orang yang sholat malamnya setiap malam tidak putus sholat malam, tiba-tiba dia kesiangan, tidak bisa sholat malam, dia mulai sholat tahajud, dia bisa mengganti di pagi hari. Kenapa? Karena dilakukan terus menerus. Itulah pentingnya amal yang dawam. Bapak Ibu sudah subuh sholat di sini, setiap hari bertahun-tahun. Besok sakit perut, tidak sholat ke masjid, berjamaah di rumah, tetap dinilai berpahalanya pahala sholat berjamaah di masjid. Kenapa? Karena amal yang dawam. Itulah pentingnya amal yang dawam walaupun kecil. Oleh karena itu, dalam konteks amal yang dawam ini, Bapak sekalian, pilih yang bisa kita lakukan sepanjang hidup kita, yang itu akan mendapatkan pahala terus menerus. Ada orang yang puasa Senin Kamis sepanjang hidupnya, ada yang berpuasa Daud selama dia hidup, dia dinilai berpuasa. Ada orang yang berpuasa Arafah nanti hari Lusa setiap tahun ini tiba-tiba sakit, dia tetap dapat pahala karena sudah menjadi kebiasaan. Ada yang berpuasa Syawal 6 hari di bulan Syawal, mulai dari SD sampai puluhan tahun dia tidak pernah putus. Tiba-tiba sebulanan sakit, tetap dapat pahala. Itu pentingnya amal yang dawam. Jadi ketika kita berhalangan, kita tetap diberi pahala oleh Rasul. Kenapa? Karena sudah menjadi niat kita sepanjang hidup. Sama pengajian ini, niatkan hadir setiap hari apa? Rehat setiap hari. Jadi yang 1, 2, 3 ini ada 800. Semua bacakan. Baru 3. Yang keempat, mereka yang akan mendapatkan pertolongan Allah SWT itu adalah mereka yang jujur dan amanah. Ini kita ambil dari kisah pemuda yang kedua. Dia jujur mengatakan kepada anak buahnya itu bahwa ladang kami itu milik kami. Yang kelima sekalian, kita singkat. Yang kelima yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah SWT itu, yang kelima adalah tarkul maksiat, menjauhi maksiat. Walaupun kita semua pasti ada maksiat yang pernah kita lakukan, besar kecilnya berbeda-beda. Yang maksum itu hanya Rasulullah SAW. Kalau kita bermaksiat, kita bertobat, dan semakin jauh kita dari maksiat, semakin dekat dengan Allah SWT. Semakin dekat dengan maksiat, maka semakin jauh dari Allah SWT. Analoginya sederhana saja. Bapak punya anak 7 misalkan. Dari 7 anak itu pasti ada yang baik, maksudnya dekat dengan kita, ya kan? Dari 7, walaupun kita tidak boleh mengatakan di depan anak kita, karena itu akan membuat kecemburuan. Dari 7 anak itu ada yang dekat dengan kita, yang kalau disuruh nyaman, ibadahnya baik, kita sayang kepadanya. Yang dekat dengan kita tuh biasanya perhatian kita pun beda. Sama nih Pak Wiono nih jadi guru. Dari 40 muridnya ada yang dekat. Ini guru saya Pak Husain. Awet muda beliau, umur baru 16 tahun. Dari murid-murid itu ada yang dekat dengan beliau, ada yang jauh.
Nah, yang dekat dengan kita, Bapak sekalian, coba Bapak ingat dalam jalanan hidup. Ada orang yang tiba-tiba mau pinjam uang dengan Bapak. Kenal pun tidak. Tiba-tiba WA. Pasti Bapak kan marah. Kenal enggak? Di WA fotonya enggak ada. Identitas tidak ada. Enggak jelas ini kan. Tapi kalau yang meminjam itu adik, kakak, tetangga yang baik. Kebetulan dia dalam sedang kesusahan, tanpa basa-basi. Ini tetangga, karena baik, oh ada apa? Ada masalah nih. Anak saya sakit, kebetulan tagihan banyak pinjam, langsung. Kenapa? Karena dekat. Begitulah analoginya. Orang yang dekat dengan Allah SWT, dia akan mudah mendapatkan pertolongan. Nah, kita bisa dekat kalau kita jauh dari maksiat. Kalau kita dekat dengan maksiat, maka jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kelima. Yang keenam sekalian, orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah SWT itu yang keenam adalah mereka yang berinfak dan bersedekah. Maka Rasulullah mengatakan, barang siapa yang bersedekah di pagi hari akan ditolak balas sampai sore hari, dan barang siapa yang bersedekah di sore hari akan ditolak balas sampai pagi hari. Itu makna pertamanya, bersedekah itu tiap hari. Jadi Bapak sekalian, aturlah keuangan kita supaya kita bisa bersedekah setiap hari. Bagaimana caranya? Yang murah meriah. Ibu-ibu kalau belanja sama tukang sayur 5.500, 6.000, nggak usah, ambil aja Pak, sedekah. Oh senang ya. Ini minggu angsurannya sampai 3 kali lampu merah ditungguin. Maka menawarnya Pak, nawarnya itu kayak sidang paripurna di DPR. Yang ditawar itu dari 500 jadi 5. Tapi lah ibu-ibu di sini Bang, seberang sana. Yang di sini kerja beda. Bapak sekalian, yang begitu maksudnya kenapa? Itu tidak terasa. Saya kalau bayar parkiran Bapak sekalian, nggak pernah itu pas-pasan 2.000. Kan biasa 2.000 kan? Kasih 5.000, 10.000, kalau lagi duit banyak 50.000, kadang 100.000. Di Makassar, kan kalau mohon maaf ya, di Makassar itu lebih susah kehidupan dibanding di sini. Daya beli rendah. Tukang parkir itu saya kasih 10.000, kan biasa 2.000. Wah, bahagianya Pak Yono, diciumnya tangan saya, sampai air liurnya lengket. Untung nggak COVID. Apa artinya? Ada orang tertentu 10.000 luar biasa bahagianya. Bapak kasih 10.000 sama Pak Yono, kembali dia dikira menghina dia. Kasih 10.000. Ada orang tertentu nilai, makanya bersedekah itu pertama tiap hari, yang kedua harus tepat sasaran. Bapak bersedekah kalau tepat sasaran itu membahagiakan. Kalau orang itu bahagia, dia pasti doakan. Makanya tadi kita ada sedekah ini, kalau habis waktunya, oh belum. Ini bagus Pak, jamnya 1. Ada masjid di Juanda itu Pak, jam dindingnya 12. Nanti saya kasih tahu Pak. Semua dinding rupanya orang apa namanya ini nyumbang, kan tidak boleh ditolak. Maka 12 pun ada beda jamnya. Ada yang mati, ada yang kelewatan, ada yang mana yang jujur. Oh masih 4 menit. 6.15 baru waktu syuruh. Nah, sekalian kembali. Jadi sedekah itu pertama dari segi waktu, ada namanya sedekah harian, ada namanya sedekah pekanan, mingguan. Pada saat apa yang paling utama pada Sayyidul Ayyam, hari yang mulia, ada yang penghulunya hari adalah hari Jumat. Jadi Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu, kalau tidak sholat Jumat, titip sama bapaknya sedekah hari Jumat. Tapi jangan dilihatkan bapaknya, jangan dicukai. Dikasih 50.000, 25.000 beli rokok. Ini repot kalau bapak-bapak rokok. Hari Jumat ada lagi namanya sedekah bulanan. Maksudnya bulanan itu pada saat dapat gaji. Ya, tiap orang kan berbeda. Ada yang bulanan, pada saat rezeki bersedekah. Yang ketiga, sedekah tahunan. Sedekah tahunan itu diutamakan pada saat bulan Ramadan. Bulan Ramadan jangan tidak bersedekah. Nah, ini dari segi waktu. Yang kedua, bersedekah dari segi sasaran. Saya sudah ceritakan tadi. Harus bersedekah yang tepat sasaran. Walaupun kadang-kadang kita salah, nggak apa-apa. Yang penting niat baik. Tapi bersedekah yang tepat sasaran. Pada yatim piatu, fakir miskin dan sebagainya. Supaya apa? Supaya dengan dana yang terbatas ini, yang mendoakan kita banyak. Bapak punya uang 1 juta, bersedekah dengan orang kaya 100.
Pertama nggak dianggap sama dia, nggak didoakan, 2 kali 2-0 kalah. Tapi 100.000 Bapak sedekahkan kepada fakir miskin, pada tukang pemaaf ya, contoh saja, tukang parkir misalkan, yang penghasilannya dapat 1 kali parkiran 2.000, tiba-tiba dapat 100.000, oh bahagia, didoakan. Saya tuh senang sekali kalau parkir, begitu saya kasih 50-100.000, alhamdulillah, saya mudahan panjang umur, sehat selalu Pak. Itu kita bahagia, didoakan orang dengan tulus. Yang ketiga, bersedekah sesuai dengan tingkat pengorbanan kita. Ini penting. Supaya Bapak bisa memahami, saya ilustrasikan demikian. Pak Basuki ini contoh aja ya. Boleh kan contoh? Pak Basuki ini pengusaha batu bara. Penghasilannya sebulan 5M. 5 kali minjam. Contoh aja. Contoh. Beliau, saya, mohon maaf ini contoh saja, jangan diambil hati. Tukang ojek, supaya bisa mengilustrasikan. Saya tukang ojek. Yang penghasilannya sebulan di bawah 5 juta. Sholat Jumat berjamaah di masjid ini, hari Jumat terakhir Ramadan, Pak Yono. Si tukang ojek ini punya uang 500.000, sudah dikalkulasi 200.000 untuk buka puasa, 100.000 buat pulsa HP, 100.000 untuk pulsa listrik, 50.000 buat sedekah, 50.000-nya buat perusahaan, buat bensin. Nah, ngerti ya? 200, 100, 150, 50. Lengkap ya Mas. Begitu sampai di Masjid Istiqlal, dia baru sadar, ini Jumat terakhir Ramadan. Tahun depan belum tentu ketemu Ramadan. Yang rencana infaknya 50.000 dikali lipat, dikali 2, 100.000. Duduk bertatai dengan Pak Basuki. Lewat celengan, Pak Basuki berinfak 100.000. Warnanya apa? Merah. Kalau biru 50. Kalau coklat 5.000. Nah, itu hebatnya Indonesia, cuma tawadu, tahu warna duit. Berinfak Pak Basuki 100.000. Yang tukang ojek ini 100.000 juga. Warnanya sama. Sama-sama 100.000. Harinya sama, tempat kerja sama, masjidnya sama, waktunya hanya beda-beda detik. Siapa yang pahalanya besar? Yang besar pahalanya tukang ojek. Kenapa? Karena Pak Basuki yang penghasilannya banyak ini, uang 100.000 itu nggak dilihat lagi Pak. Asal calok aja, kan duit banyak nih kan? Mau biru kah, hijau kah, coklat kah? Kadang-kadang salah ambil hitam, atas karbon. Salah. Kenapa maksudnya? 100.000 nya Pak Basuki tanpa perhitungan. Tapi 100.000 tukang ojek tadi penuh kalkulasi, penuh perhitungan, penuh perjuangan. Maka pahalanya lebih besar dari tukang ojek. Nah, para Rasulullah mengatakan, amal anak Adam itu dinilai oleh Allah SWT pada tingkat pengorbanan yang dikeluarkan. Semakin tinggi kita berkorban, semakin tinggi pahalanya. Makanya di setiap Idul Adha ada hari raya kurban. Bapak Ibu jangan nunggu kaya supaya berkorban. Namanya berkorban itu ada sedikit terpaksa. Nah, oleh karena itu saya menghimbau sekalian, yang ingin, namanya korban itu kata qarib, dekat. Yang ingin diangkat derajatnya oleh Allah SWT, pastikan seumur hidup minimal sekali memotong hewan kurban. Kambing kah? Diniatkan dari sekarang. Karena itu kalau mazhab Hanafi diwajibkan, kalau mazhab Syafi'i sunnah muakkadah. Walaupun sunnah muakkadah pahalanya besar sekali karena ini pengorbanan. Tidak. Jadi berkorban setahun sekali. Kembali sekalian tadi yang ke berapa tadi? Yang ke-6 bersedekah. Yang ke-7 sekalian, yang ke-7, setiap kita harus punya amal unggulan dalam hidup kita. Yang kita yakini, kalau itu kita sampaikan kepada Allah, Allah kasihan kepada kita. Sekarang Bapak sekalian nanti pulang ke rumah merenung, kira-kira dalam hidup Bapak, adakah amal yang kalau Bapak andaikan kita ini menjadi salah satu dari pemuda yang terkurung dalam gua itu, kira-kira amal apa yang kita ceritakan kepada Allah SWT yang Allah itu menjadi kasihan kepada kita? Kalau ada, alhamdulillah. Kalau sedikit, banyak. Kalau belum ada, lakukan sekarang. Sebuah amal yang kita yakini akan membuat Allah itu kasihan dan memberikan pertolongan kepada kita ketika kita mendapatkan kesulitan di dunia maupun di akhirat atau dunia akhirat. Jadi yang ke-7, amal unggulan.
Yang kedelapan, yang terakhir sekalian. Kalau terakhir itu nyaman perasaan sudah ya. Yang terakhir, jangan lupa berdoa. Dan itu dari 3 pemuda itu, Bapak lihat, tidak ada eskavator, tidak ada skop, tidak ada cangkul, tidak ada linggis. Yang mereka lakukan hanya berdoa kepada Allah. Tapi kekuatan doa yang luar biasa. Oleh karena itu, terkait dengan doa itu, pertama, berdoa di waktu mustajab. Yang ketiga, berdoa di tempat yang mustajab. Uraiannya nanti dalam kesempatan lain. Yang ketiga, minta doa kepada fakir miskin, minta doa kepada yatim piatu, minta doa kepada orang soleh, minta doa kepada orang tua, dan orang tua mendoakan anak. Rasulullah mengatakan doa orang tua kepada anaknya ibarat doa Nabi dan Rasul kepada umat. Dan yang terakhir, minta doa kepada orang yang sedang berada di tanah suci dalam melaksanakan haji atau umroh. Dan ini wasiat Rasulullah. Suatu ketika Umar bin Khattab menemui Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, saya mau umroh. Kalau Rasulullah tidak, Rasulullah itu haji 1 kali, umroh 3. Haji 1 kali, umroh 3 kali. Umar bin Khattab izin kepada Rasulullah untuk umroh. Kata Rasulullah, ya Umar, la tansali du'ai, jangan lupa doakan. Bapak perhatikan kalimat ini. Rasulullah tidak perlu minta doa kepada orang lain. Betul? Dia berdoa, apapun yang diminta, seketika malaikat Jibril menyampaikan kepada Allah, dikabulkan. Allah pun langsung mengabulkan doa-doa Rasulullah. Kenapa harus minta kepada Umar bin Khattab? Rasulullah mengajarkan kepada kita, kalau ada saudara kita yang haji atau umroh, titip doa. Kenapa? Karena di tanah suci itu ratusan ribuan doa, jutaan doa dikabulkan oleh Allah SWT. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau temannya ke tanah, ada saudara, tetangga, keluarga ke tanah suci, jangan titip oleh-oleh, Bu, mengalihi keluarga. Saya pernah Pak, tapi tidak saya sebutnya. Ada keluarga titip parfum. Jarnya di tokonya namanya ini, masuk ke hotel ini, belok kiri, belok kanan, ujung. Nyari hotel yang sudah setengah mati, merek parfumnya kan di Makkah itu merek parfum itu macam-macam, asal di merek ini aja. Kalau yang biasa kan, merek parfumnya dari tempat lain. Pas sampai situ tokonya tutup sudah baik. Setengah hari kita nyari. Maksudnya, Bu, yang penting tidak titip doa itu lebih berharga daripada titip oleh-oleh. Ngalihi orang. Saya waktu kakak saya kemarin naik haji. Kebetulan saya diminta sambutan, saya beritahu semua keluarga, jangan titip oleh-oleh, ngalihi keluarga. Saya beritahu juga kakak saya, jangan pusing-pusing urusan oleh-oleh. Walaupun saya waktu haji umrah selalu Pak, orang titip oleh-oleh saja. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah berikan saya kesempatan untuk ibadah yang baik dan membeli oleh-oleh dari orang yang titip. Dua-duanya dapat. Tapi kan tidak semua orang bisa. Sambil ibadah, kita kan harus atur. Ketika mau ke masjid ini, singgah di toko dapat oleh-olehnya. Balik lagi, diatur. Kalau tidak diatur nanti tawafnya di pasar, tidak sholat-sholat. Jadi kan diatur waktunya. Waktu pergi sholat, balik beli, pergi balik. Jadi dalam sekian hari itu bolak-balik dapat. Tidak bisa sekaligus. Ini merepotkan juga, Pak. Merepotkan bagi mereka yang tidak bisa mengatur. Akhirnya apa? Nanti banyak yang muter-muter tawaf di pasar. Untung di Mekah itu kalau azan, Madinah kalau azan tokonya tutup. Kalau kada tutup pada ke masjid lain. Makan akhir bawa kiri kanan makin banyak dia dibawa. Akhirnya pas ditimbang kelebihan. Nah itu jemaah Indonesia. Tidak apa-apa maklum aja. Karena kata mereka, gila lagi kita kata masjid aja. Ada alasan yang mungkin dibenarkan. Kalau niatnya baik, misalnya tidak masalah. Tapi bagi kita, kalau saudara kita haji dan umroh, sebaiknya jangan titip oleh-oleh, titip doa aja. Menyusahkan yang kedua bentuk ada duitnya. Ini titip oleh-oleh harganya 2 juta, uang duitnya 1 juta. Bangkrut jemaahnya. Nah, sekalian itu yang terakhir tadi adalah tentang doa. Dan sekalian, hal yang penting bagi kita orang beriman, tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Ada memang doa yang tertolak karena beberapa sebab, nanti saya tidak bahas dalam kesempatan lain. Tapi yang banyak itu dikabulkan Allah, dan yang kedua ditunda oleh Allah. Saya bersyukur waktu haji 2006 belum ada WA waktu Pak, SMS Pak, ketemu minta doa. Akhirnya saya inisiatif kalau buka SMS satu kan repot, saya salin Pak, di kertas.
Kalau nggak salah 3 lembar itu, 3 lembar kertas seperempat itu. Dari ini minta doa, ini minta doa, catat. Saya doakan di Arafah, saya doakan di Multazam, saya doakan di Robah. Pokoknya dalam berbagai kesempatan saya doakan. Pulang Pak setahun, 2 tahun, saya buka lagi tuh catatan Pak. Subhanallah, semua doa itu dikabulkan. Semuanya. Saya buka satu-satu, semua dikabulkan. Betapa saya langsung berpikir, saya bukan orang yang suci, bukan nabi, bukan rasul, bukan ulama. Tapi kenapa? Berdoa di tempat suci. Berdoa di tempat suci, dengar Allah, dikabulkan. Dan setiap saya haji dan umroh berkali-kali selalu ada doa besar yang dikabulkan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan sekalian, walaupun kita tidak ke tanah suci, ada tempat suci yang diberikan oleh kepada kita, yaitu masjid, seperti masjid ini. Ketika masjid banyak-banyak berdoa, bulan Ramadan banyak-banyak berdoa, dalam setiap keadaan kita banyak-banyak berdoa, semoga Allah memudahkan hidup kita di dunia dan akhirat, diselamatkan hidup kita di dunia wal akhirat, anak istri kita diselamatkan dunia akhirat, keluarga kita, menantu kita, cucu kita diberikan kebahagiaan di dunia wal akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.